Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah Masjid Mujahidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah diberi kesempatan pada malam hari ini bersama-sama untuk saling menguatkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, untuk saling mengingatkan dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, dan untuk saling nasihat menasehati di dalam kebenaran dan saling nasihat menasehati di dalam kesabaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan di atas hidayah, istiqomah dalam ketaatan kepada Allah, dan juga semoga diberikan keistiqomahan khususnya untuk selalu berada di majelis-majelis ilmu, sehingga mudah-mudahan Allah berikan jalan yang paling mudah untuk sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah sunnatullah bahwa manusia, apakah dia beriman ataupun tidak, dia akan mengalami masa-masa yang menyenangkan dan juga masa-masa yang menyusahkan. Dia akan mengalami masa keemasan dan kejayaan, juga akan merasakan masa-masa keterpurukan dan kekalahan. Akan mengalami masa di mana banyak tawa dan riang gembira, tapi juga akan merasakan masa-masa di mana banyak tangisan. Maka ini berlaku di antara manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir. Allah akan pergilirkan kemenangan dan kekalahan kepada manusia, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah berfirman, "Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada." Allah berfirman, jika kalian mendapatkan luka, mendapatkan sakit, kekalahan, maka mereka musuh-musuh kalian juga merasakan hal serupa seperti kalian. Jika kalian pernah kalah, maka musuh juga pernah kalah. Ayat ini berkaitan dengan peristiwa perang Uhud, di mana Rasulullah Muhammad SAW dan kaum muslimin bersedih hati dengan kekalahan di perang Uhud. Maka Allah mengingatkan, jika kalian pada peristiwa perang Uhud mengalami luka, mengalami kekalahan, maka sesungguhnya mereka orang-orang kafir pernah mengalami hal serupa pada peristiwa perang Badar. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kami pergilirkan di antara manusia antara kemenangan dan kekalahan. Maka apa tujuan Allah Subhanahu wa taala khususnya menimpakan kekalahan kepada kaum muslimin? Tentu mengandung hikmah dan tujuan yang agung. Mengapa Allah tidak selalu memberi kemenangan terus kepada kaum muslimin?
Mengapa tidak Allah berikan masa kejayaan yang terus-menerus, tapi Allah selingi dengan masa keterpurukan dan masa kekalahan? Maka ada tujuan dan hikmah yang luar biasa di dalamnya. Allah menyatakan waliya'lamallahu alladzina amanu, agar Allah memberitahukan kepada kita atau Allah mengetahui siapa di antara kalian itu orang-orang yang beriman, wa yattakhidha minkum syuhada, dan mengambil sebagian dari kalian sebagai syuhada. Ini Bapak Ibu jamaah sekalian, kaum muslimin pernah mengalami masa kejayaan bahkan sampai 7 abad lamanya, di mana 2/3 dunia dalam kekuasaan kaum muslimin, di mana ketika musuh-musuh Islam mendengar kedatangan pasukan Islam, padahal kurang 1 bulan mereka sampai, baru mendengar keberangkatan dan kemungkinan sampainya itu 1 bulan berikutnya, maka orang-orang kafir sudah sangat ketakutan. Bagaimana ketika kapal-kapal kaum muslimin melintasi negeri-negeri kafir? Mereka tidak berani membunyikan lonceng di gereja-gereja mereka. Mereka tidak berani menampakkan simbol-simbol agama mereka saking takutnya. Bagaimana pula kemakmuran merata di tengah-tengah kaum muslimin? Sebagai contoh di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau melakukan inspeksi ke Baitul Mal, di mana beliau memiliki target agar saldonya 0, tapi beliau mendapati harta bertumpuk-tumpuk di Baitul Mal dan beliau marah kepada para pegawainya. Maka para pegawainya mengatakan, wahai Khalifah, kami sudah berusaha berkeliling negeri untuk membagikan harta ini, namun rakyat Anda begitu makmur sehingga mereka tidak butuh sedekah ini. Pernah Islam mengalami masa di mana saking makmurnya keadilan merata sampai orang sudah tidak menerima sedekah lagi. Bisa kita bandingkan dalam kondisi sekarang, banyak orang berkeliling ke kampung-kampung, ke perumahan-perumahan bukan dalam rangka membagikan sedekah, tapi dalam rangka menggalang sedekah. Ini yang kami maksudkan dipergilirkan. Ada masa di mana kemakmuran merata, ada masa di mana kesusahan juga merata. Bagaimana ketika seorang budak muslimah yang dibuli, dilecehkan, dibuka auratnya oleh beberapa orang Romawi, maka Khalifah Al-Mu'tasim Billah, Khalifah ke-8 dari Bani Abbasiyah, mengirimkan puluhan ribu pasukan. Sampai para ahli sejarah mencatat sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Kamil Fit Tarikh karya Ibnu Al-Athir, bahwa pasukan kaum muslimin pada masa itu berangkat dari Baghdad, Irak, sampai ke wilayah Turki, yaitu tepatnya wilayah Amoria. Pasukan Islam yang terdepan sudah sampai di Amoria dan pasukan yang paling belakang masih berada di gerbang istana Baghdad waktu itu, saking banyaknya. Dikepung wilayah Amoria selama 5 bulan lamanya, sehingga akhirnya mereka takluk kepada kaum muslimin. Maka ini masa di mana kita kaum muslimin mendapatkan masa kejayaan, tapi pada hari ini kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan masa keterpurukan. Sebagai contoh gambarannya saja, 50 lebih, mungkin sekitar 52 negara Islam pada hari ini diam dan tidak berani mengambil tindakan untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Hanya sementara ini bisa membantu dengan harta, dengan makanan, dengan obat-obatan, dengan para medis, dan juga membantu sebagian kecilnya dengan mengecam. Tapi kalau secara kekuatan belum ada yang berani. Ini menunjukkan kita saat ini sedang lemah. Walaupun kita sangat berbahagia sebagaimana diklaim oleh Brigade Izzuddin Al-Qassam bahwa
ada lebih dari 20 keuntungan dan kemenangan pada hari ini dengan adanya perang atau serangan Topan Al-Aqsa ini. Namun secara umum kita akui bahwa saat ini kita sedang terpuruk dan kita sedang lemah. Maka Allah pergilirkan itu, di mana kita pernah kuat dan hari ini kita sedang lemah. Maka ada tujuan di sana, waliya'lamallahu alladhina amanu. Bagaimana penjelasan para ulama tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taysir Karimi Rahman, beliau mengatakan liyatabayyanu bainal mu'min wal munafiq. Kenapa kaum muslimin itu diuji dengan kekalahan? Tujuan Allah adalah untuk menyaring, memberitahukan kepada kita siapa orang-orang yang benar-benar beriman dan siapa orang munafik. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, dengan keterpurukan dan kekalahan ini, tujuannya salah satunya Allah ingin menyingkap di hadapan kita kedok-kedok orang munafik, dan Allah ingin memberitahukan kepada kita kebusukan mereka. Karena kalau Islam selalu dalam kemenangan, selalu dalam kegemilangan, mereka orang-orang munafik akan merasa sangat nyaman berada di tengah-tengah barisan kaum muslimin karena saat-saat yang menguntungkan bagi mereka. Dan mereka baru tampak aslinya ketika Islam mengalami keterpurukan dan kekalahan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini secara singkat kita akan membahas tentang sifat-sifat orang munafik, khususnya kaitannya dengan jihad fisabilillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kajian ini ditujukan kepada diri kita masing-masing agar introspeksi diri. Barangkali di antara kita termasuk saya dikhawatirkan terjangkit penyakit nifaq, dan ini sesuatu yang harus dilakukan oleh orang-orang yang beriman, yaitu selalu introspeksi diri dan khawatir kalau dirinya termasuk orang munafik. Jadi bukan saya maksudkan tema ini untuk tunjuk hidung kepada orang lain, wah ini orang munafik, wah orang munafik. Mari kita lebih fokus dulu dengan memulai introspeksi kepada diri kita sendiri. Jadi judulnya sudah kelihatan, sifat munafik dalam bab jihad. Ini bukan semata-mata dalam rangka menuduh atau memponis orang lain dalam bab jihad, mengatakan mereka orang munafik. Kita fokus dulu untuk introspeksi diri kita masing-masing, karena ini adalah sesuatu yang sangat dianjurkan dalam agama ini, mengintrospeksi diri kita, jangan-jangan kita ini termasuk orang-orang munafik. Dulu para tabi'in, mereka mengatakan, di antara para tabi'in mengatakan, ada yang mengatakan di antara mereka, laqaitu salasina sahabah wa yaz'umuna annahum minal munafiqin. Sebagian tabi'in mengatakan, saya pernah bertemu dengan 30 orang sahabat, semuanya selalu merasa diri mereka termasuk orang munafik. Jadi para sahabat yang kita yakini mereka adalah generasi terbaik umat ini, dan yang kita yakini bahwa para sahabat adalah manusia pilihan, mereka senantiasa merasa khawatir kalau diri mereka termasuk orang munafik. Bagaimana sahabat Umar ketika mendatangi Hudzaifah ibnul Yaman dan bertanya kepada Hudzaifah ibnul Yaman, saya tahu bahwa Allah memberitahukan daftar nama orang-orang munafik kepada Rasulullah SAW, dan saya juga tahu pastinya Anda, wahai Hudzaifah, diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang daftar orang-orang munafik di Madinah ini. Dan saya ingin bertanya, apakah dalam daftar tersebut tercantum nama saya? Ini sikap kekhawatiran Umar ibn Khattab. Bagaimana kekhawatiran Abu Bakar dan sahabat Hanzalah sampai datang kepada Rasulullah SAW karena khawatir diri mereka termasuk orang munafik. Sampai tabi'in terkenal dari Irak, Imam Hasan Basri menyatakan, sesungguhnya orang-orang mukmin sejati adalah mereka yang selalu merasa dirinya munafik.
Mukmin sejati adalah yang selalu introspeksi diri, jangan-jangan saya terkena penyakit nifak. Tapi justru orang munafik selalu merasa dirinya sudah beriman. Maka mari kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Apakah selama ini kita sering merasakan jangan-jangan saya ini munafik, atau kita merasa sangat percaya diri bahwa saya orang mukmin yang murni? Maka mari kita perbaiki hal ini agar kita waspada, tidak sampai terjatuh dalam sifat-sifat kemunafikan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat orang munafik begitu banyak Allah jelaskan dalam Al-Qur'an maupun banyak dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun pada malam hari ini kita akan fokuskan tentang sifat orang-orang munafik kaitannya dengan jihad fisabilillah. Kalau dijelaskan secara umum luas, begitu banyak karakter orang-orang munafik. Namun pada intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, karakter utama dari orang-orang munafik adalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi. Dia suka berbohong, dia suka mengingkari janji, dia tidak bisa dipercaya. Kemudian juga mereka adalah orang-orang yang malas beribadah. Bukankah Allah menyatakan, wa idza qamu ilas salati qamu kusala. Dan jika mereka mendirikan salat, mereka mendirikan salatnya dalam keadaan malas. Bukankah Rasulullah telah bersabda dalam hadis yang sahih, inna asqalas salati lil munafiqin salatul isya'i wa salatis subhi. Sesungguhnya salat yang paling memberatkan orang-orang munafik adalah salat isya dan subuh. Walau ya'lamuna ma fihima la atauhuma walau habwan. Seandainya mereka mengetahui keutamaan dan pahalanya salat isya dan subuh, sungguh mereka akan datang ke masjid untuk salat berjamaah isya dan subuh walaupun harus merangkak. Ini menunjukkan bahwa sekedar salat saja yang ringan sebenarnya, waktu yang dibutuhkan sedikit, pengorbanan yang dikeluarkan juga sedikit. Mereka saja untuk sholat itu begitu berat. Lantas bagaimana dengan jihad fisabilillah? Nah, karena di dalam jihad banyak sekali pengorbanan. Mengorbankan waktu, mengorbankan pekerjaan, mengorbankan keluarga dan kampung halaman yang harus ditinggal. Mengorbankan harta untuk perbekalan, untuk persenjataan, dan bisa jadi juga mengorbankan satu-satunya nyawa yang Allah berikan. Maka kalau sekedar sholat saja males, sekedar sholat saja enggan, apalagi dengan jihad fisabilillah, mengangkat senjata yang resikonya besar. Tentu orang-orang munafik sangat berat sekali. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita akan fokuskan tentang sifat-sifat orang munafik dalam kaitannya bab tentang jihad. Sebuah pembahasan yang masih sangat jarang pada hari ini dibahas. Begitu berhasil propaganda Amerika terkait perang melawan terorisme, sehingga orang-orang sangat khawatir, terutama para dai hari ini sangat khawatir ketika membahas bab tentang jihad. Ini sebuah kelemahan dan merupakan keberhasilan dari proyek mereka untuk menggembosi semangat kaum muslimin. Jarang orang bahas bab jihad. Ya, bahas bukan berarti meremehkan bab yang lain. Akan tetapi ini masalah penting. Bukankah ketika para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, contohnya sahabat Mu'adz bin Jabal, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah tentang perkara yang memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Dia mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni anin nar. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada saya amalan yang memasukkan saya ke surga dan menjauhkan saya dari neraka. Rasulullah menjawab, laqad sa'alta an azim. Kamu bertanya tentang perkara yang besar. Selamat masuk surga, dijauhkan dari neraka adalah perkara yang besar.
Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allah taala alaihi. Sesungguhnya benar-benar akan dimudahkan siapapun yang dikehendaki mendapat kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah menjelaskan amalan itu adalah rukun Islam yang 5. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Kemudian ditambahkan dengan amalan-amalan sunnah. Yaitu disebut oleh Rasulullah tentang pintu-pintu kebaikan. Setelah menyebutkan rukun Islam yang 5, lalu Rasulullah menyebutkan tentang pintu-pintu kebaikan. Di antaranya beliau menyatakan as-saumu junnatun, puasa sunnah. Ini yang dimaksud puasa sunnah, karena kalau puasa wajib sudah tercantum dalam rukun Islam. Puasa itu adalah perisai. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Dan sedekah itu menghilangkan keburukan sebagaimana air yang memadamkan api. Dan juga tentang qiyamul lail. Lalu setelah itu Rasulullah menyatakan, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami. Maukah aku beritahukan kepadamu tentang induk segala urusan, tiangnya dan puncak tertingginya? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, bala ya Rasulullah. Maka Rasulullah menegaskan, ra'sul amri al-Islam. Induk atau kepala dari segala urusan adalah Islam. Wa amuduhus shalah, dan tiangnya Islam adalah salat. Wa dirwatus sanamihi al-jihad, dan puncak tertingginya Islam adalah jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila sekarang banyak orang yang takut bahas-bahas jihad karena alasan nanti dikira dituduh teroris, maka berarti kita termakan dengan propaganda tersebut. Karena jihad fisabilillah adalah amalan mulia yang tidak identik dengan tindakan teror yang membabi buta. Tidak sama antara jihad fisabilillah dengan terorisme tentunya. Sehingga kita tidak perlu khawatir kalau bahas jihad lalu dikatakan teroris. Karena ini adalah amalan mulia, bahkan puncak tertingginya Islam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, dalam menyikapi masalah jihad ini sangat penting disampaikan, karena mungkin ada sebagian orang berpikir, sekarang kan sedang aman, nggak usah bahas-bahas jihad. Siapa yang menjamin kita selalu dalam keadaan aman? Kita memang selalu berupaya, berusaha supaya situasi khususnya negara kita selalu dalam kondisi kondusif. Tentu sangat kita upayakan. Seorang muslim bukan orang yang mencari gara-gara. Keamanan adalah anugerah dari Allah yang sangat besar, bahkan melebihi anugerah berupa harta. Bukankah Nabi Ibrahim telah berdoa kepada Allah, Rabbi ij'al hadzal balada amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, sentosa, dan berilah rezeki penduduknya dari buah-buahan. Minta rezekinya urusan kedua, yang pertama minta aman. Karena orang walaupun banyak rezeki, banyak harta, tidak aman, tidak bisa menikmati rezeki tersebut. Itu artinya Islam mengajarkan kita harus berupaya menjadikan wilayah kita khususnya adalah wilayah yang kondusif, yang aman. Kita jaga sekuat-kuatnya supaya tetap aman. Kaum muslimin bukan orang-orang yang bikin keonaran, bikin gara-gara sehingga tidak aman dan kacau. Tapi bisa jadi itu hanya harapan, tapi faktanya sangat mungkin keadaan bisa saja berubah menjadi tidak aman, dan di sana pintu-pintu jihad terbuka bagi kaum muslimin. Maka kalau kita merasa aman-aman saja, bukan berarti kita harus lengah dan lalai. Ya. Bukankah peristiwa-peristiwa di negeri ini menjadi pelajaran bagi kita? Bagaimana peristiwa perang Ambon yang tadinya damai, tenang, bahkan kaum muslimin dibantai pada hari raya, sedang Idul Fitri. Siapa menyangka kalau dalam hari yang berbahagia tersebut mereka dibantai, dihabisi?
Siapa yang sangka ketika melakukan aksi damai solidaritas Palestina di Bitung tiba-tiba ada yang dibunuh, ya, meninggal dunia, sebagainya luka. Siapa yang nyangka? Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, membahas bab tentang jihad, apakah dalam kondisi aman, apalagi terlebih dalam kondisi banyak peperangan, yang juga kita akan menuju akhir zaman di mana sangat banyak sekali perang, tentu kita harus selalu mempersiapkan diri. Maka ada karakter-karakter munafik dalam kaitannya dengan masalah jihad, yang semoga Allah lindungi kita dari karakter-karakter tersebut, dan upaya yang kita lakukan mengawalinya dengan cara mengilmuinya. Kita pelajari dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi, apa saja karakter-karakter orang munafik dalam bab jihad, supaya kita tidak terjatuh ke dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bagi dua tentang karakteristik orang-orang munafik tentang jihad ini. Yang pertama yang berkaitan dengan pribadi orang-orang munafik. Yang kedua, sikapnya kepada orang lain dalam bab jihad. Jadi gambarannya adalah saya bagi dua. Yang pertama, karakter orang-orang munafik, diri mereka kaitannya dengan jihad. Yang kedua, sikap mereka kepada kaum muslimin dalam bab jihad. Jadi lebih mengarah kepada mempengaruhi kaum muslimin dalam masalah jihad, ya, menjadi seorang influencer lah istilahnya dalam bab jihad terhadap kaum mukminin yang lainnya. Kita bagi dua. Yang pertama, sifat-sifat munafik yang kaitannya dengan pelakunya, yang menempel dalam dirinya. Di antaranya ini pernah juga dibahas di sini mungkin beberapa tahun yang lalu, kita mengingat kembali. Di antaranya yang tercantum dalam surat At-Taubah, mulai ayat yang ke-41 sampai ayat 50. Sebenarnya masih banyak di dalam surat At-Taubah pembahasan tentang orang-orang munafik. Karena surat At-Taubah yang merupakan sambungan dari surat Al-Anfal banyak membahas tentang perang. Kenapa banyak sekali Allah mencantumkan ciri-ciri orang munafik dalam bab-bab perang? Sekali lagi, perang itu sesuatu yang berat, maka di situ akan kelihatan jelas siapa yang mukmin, siapa yang munafik. Perang adalah perkara yang tidak disukai, ya, sehingga di situ akan teruji, tersaring. Nah, kalau situasi aman-aman saja, Pak, sulit membedakan mana yang mukmin, mana yang munafik. Tapi kalau sudah bahas-bahas perang, perjuangan, baru kelihatan. Makanya kenapa Allah banyak cantumkan dalam surat Al-Anfal dan surat At-Taubah ayat tentang perang, termasuk juga dalam surat Al-Fatah, termasuk juga dalam surat Al-Ahzab. Kita ingat Al-Ahzab berarti perang Ahzab. Al-Fatah kemenangan, At-Taubah itu peristiwa taubatnya Ka'ab bin Malik dalam peristiwa perang Tabuk. Maka di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayat tentang jihad, tentang perang, di sana Allah cantumkan juga sifat-sifat orang munafik. Sudah satu paket kalau bahas masalah perang, orang munafik kelihatan. Hanya ini pelajaran bagi kita, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri, semoga tidak termasuk orang-orang munafik. Di surat At-Taubah, surat 9, mulai ayat yang ke-41, Allah berfirman, Infiru khifafan wasiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berangkatlah kalian dalam keadaan ringan dan berat, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan jiwa kalian di jalan Allah. Yang demikian itu lebih baik buat kalian jika kalian mengetahui. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwa berangkatlah saat kalian itu, sampai para ulama ada yang menjelaskan, saat kalian punya badan langsing, itu dalam keadaan ringan, berangkatlah. Dan saat punya badan yang gemuk, berat, berangkat juga. Tidak boleh beralasan, oh sekarang saya lagi gemuk, ini berat badan saya nggak bisa berangkat. Nanti aja nunggu beberapa waktu supaya saya ramping dulu. Dalam bab jihad, Allah nyatakan infiru khifafan wasiqalan. Ya. Bahkan ada seorang dari sahabat yang sudah sangat lanjut usianya, memaksa untuk berangkat berperang, kemudian anak-anaknya meminta, Pak, sebaiknya panjenengan diam di rumah, sudah sepuh, biar kami anak-anakmu yang berangkat.
Bapak ini sudah usia lanjut, nggak usah berangkat. Ya. Mendapatkan keringanan, nggak usah berangkat Pak, biar kami anak-anak panjenengan yang berangkat. Maka sang ayah ini mengatakan, bukankah Allah telah berfirman, infiru khifafan wasiqalan wajahidu fisabilillahi wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fisabilillah. Berangkatlah dalam keadaan ringan dan berat. Dulu waktu muda saya berangkatnya ringan, sekarang sudah tua berangkatnya berat. Tapi kan Allah perintahkan saat ringan dan saat berat, maka berangkat. Yang akhirnya gugur di medan perang. Jadi penafsirannya luas. Dalam kondisi ramping maupun dalam kondisi gemuk, dalam kondisi muda maupun tua, berangkatlah. Nah, ternyata ada karakter-karakter orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisahnya orang-orang munafik di Madinah. Di antaranya yang pertama, perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul yang merupakan dedempat munafik di Madinah. Dia mengatakan, "Laukana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uka, walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah, wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusakum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun." Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik, dia mengatakan, seandainya yang kau serukan itu wahai Muhammad, kamu ngajak-ngajak orang untuk berangkat berperang, kalau saja ada keuntungan yang besar dan perjalanannya ringan, sungguh aku akan ikut bersamamu. Tetapi karena tempat yang dituju itu sangat jauh, ya, dan ini sangat memberatkan, maka mereka bersumpah dengan nama Allah, mengatakan saya nggak bisa berangkat. Saya nggak bisa berangkat dengan kau wahai Muhammad. Ya. Maka salah satu karakter orang-orang munafik adalah memiliki sifat oportunis, cari untungnya saja. Mereka akan perhitungan, kalau perang ini ringan, nanti ghanimahnya kira-kira banyak, wah ini saya harus ikut. Tapi kalau ini kayaknya berat sekali, terlalu jauh, resikonya besar, keuntungannya belum jelas, maka mundur. Jadi jihad fisabilillah, dia masih sempat hitung-hitungan materi, berapa keuntungannya, dikalkulasi. Kalau jauh pengeluarannya berapa, nanti tidak baliknya berapa. Kan jihad itu butuh bekal untuk logistik, untuk senjata, untuk keberangkatan, kepulangan. Nah dihitung-hitung kayaknya kok minus, nggak jadi berangkat. Ya, perhitungan sekali. Ini ciri orang munafik. Jadi ciri yang pertama kaitannya dengan bab jihad, mereka akan mencari keuntungan yang mudah bagi mereka, dan mereka akan meminta izin untuk tidak berangkat karena secara hitungan tidak menguntungkan. Mereka tidak pernah berpikir keuntungan di akhirat, tapi mereka berpikir keuntungan di dunia. Ini karakter yang pertama. Kemudian yang kedua, karakter orang-orang munafik dalam bab jihad adalah mereka orang-orang yang tidak punya persiapan sama sekali. Tidak pernah melakukan i'dad, yaitu persiapan. Di ayat yang ke-46 Allah berfirman, walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'athahum fasabbatahum wa qila qudu ma'al qa'idin. Ya. Seandainya mereka itu memang niat mau berangkat berperang, kalau memang niat harusnya mereka punya persiapan. Karena mereka tidak punya persiapan, maka Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Kata Allah, kalau kalian itu nggak pernah siap, mending nggak usah berangkat. Dan duduklah bersama orang-orang yang duduk, nggak usah berangkat. Orang-orang yang tidak siap kalau memaksakan diri berangkat,
maka bukannya menolong saudaranya menjadi beban bagi saudaranya. Ini tamparan keras bagi kita semuanya. Para ulama sudah menjelaskan secara tegas bahwa perang di jalan Allah mungkin bisa terjadi atau tidak. Artinya dalam bab jihad fisabilillah bisa jadi kita melakukannya atau tidak, ada kesempatan atau tidak. Tapi bab i'dad, sepanjang kita masih hidup, kita punya kewajiban untuk melakukannya, menyiapkan diri. Sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau melatih kemahiran memanahnya dengan cara berburu, karena di zaman beliau tidak ada peperangan. Dan beliau selalu mempersiapkan diri dengan cara sering berburu. Ya. Kemudian Imam Malik, beliau melatih diri beliau untuk memanah di usia yang ke-80. Kalau sekarang umurnya 80 saya olahraga ya. Kita jangan mencelanya. Bisa jadi dia dalam rangka i'dad. Ya, justru kita harus malu. Wong iki wis umur 80, wis mambu lemah kok saya seneng olahraga. Apa salahnya? Nah, maka karakteristik orang-orang munafik tidak pernah mempersiapkan diri. Padahal kalau masalah perangnya mungkin mengalami atau tidak, tapi masalah i'dad ini adalah kewajiban. Ya. Allah sudah menegaskan dalam surat Al-Anfal ayat 60, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Kalimatnya berupa perintah. Wa a'iddu, dan lakukanlah i'dad. Dan persiapkanlah diri kalian dengan segala kemampuan dan kekuatan yang kalian miliki. Ini perintahnya berlaku sepanjang hidup kita, mempersiapkan diri. Maka karakteristik orang munafik yang kedua, mereka gak pernah melakukan persiapan sama sekali. Ada yang mengatakan opo jare meneh. Nah, ini kesalahan Pak, kalimat opo jare meneh. Ya. Lebih baik siap walaupun tidak digunakan daripada tidak siap saat dibutuhkan. Coba. Lebih baik siap, tiwas, tidak ada kata tiwas. Ya. Lebih baik siap walaupun ternyata sampai meninggal kita gak pernah perang, daripada saat dibutuhkan berperang kita tidak siap. Dan ini meliputi dua hal. Yang pertama, i'dadul imani, persiapan iman. Dan ini lebih utama. Yang kedua, i'dadul madi, persiapan fisik. Yang pertama lebih dominan. Karena sekuat apapun fisiknya, sebagus apapun senjatanya, kalau imannya lemah, tidak memiliki subatul qalbi, keteguhan hati, maka akan mudah dikalahkan. Sebagai contoh saja, pasukan Zionis itu mengklaim bahwa senjata mereka tercanggih di dunia. Tank Markava adalah tank yang termahal di dunia dan tercanggih, harganya per unit sekitar 78,5 M. Satu unit 78,5 M. Jadi masuk ke Gaza dekem nang jernih tank gak metu-metu ya. Sampai ditaruhin granat di tanknya nggak tahu. Ya, karena nggak berani. Karena apa? Mereka tidak punya ruh berjuang, tidak punya keberanian, tidak punya subatul qalbi, keteguhan hati. Maka secanggih apapun senjata, bahkan semahir apapun skill perangnya, sehebat apapun strateginya, kalau persiapan imannya nggak ada, kalah. Maka persiapan iman yang paling pokok baru disusul dengan kesiapan secara fisik. Maka karakteristik orang munafik, mereka tidak pernah siap. Yang kedua ya. Yang ketiga, di ayat yang ke-49, ini yang dikatakan oleh Jad bin Qais, jadi kaki tangannya Abdullah bin Ubay bin Salul, atau termasuk juga tokoh kedua orang munafik di Madinah, yaitu Jad bin Qais. Allah berfirman, wa minhum man yaqulu dzanli wala taftinni ala fil fitnati saqatu.
Dan di antara mereka ada yang berkata kepadamu, wahai Muhammad, izinkanlah saya untuk tidak ikut berperang karena saya takut terfitnah. Ketahuilah sesungguhnya dia sudah terjatuh dalam fitnah. Jad bin Qais datang kepada Rasulullah dalam peristiwa perang Tabuk. Dia mengatakan, ya Rasulullah, bukankah Anda tahu bahwa saya ini di kampung saya terkenal sebagai tokoh dan lelaki yang sangat mudah tergoda oleh wanita. Ya, kalau bahasa kita ini, saya ini termasuk orang yang tegangan tinggi Rasulullah. Ya, tegangannya tinggi. Dan saya mendengar kabar, ini baru mendengar, saya mendengar kabar bahwa wanita-wanita Bani Asfar, wanita-wanita bule dari orang-orang Romawi yang ada di Tabuk, wah itu katanya berambut pirang, ya, pirang warnanya, maksudnya bukan pirang-pirang dino nggak keramas. Ya. Mereka itu wanita-wanita bule, cantik-cantik, mulus-mulus, kemudian rambutnya pirang. Nah, saya khawatir kalau saya ikut perang nanti saya terfitnah. Saya lebih memutuskan untuk tidak berangkat saja, wahai Rasulullah. Maka Allah menegaskan, ala fil fitnati saqatu. Justru kamu tidak berangkat itu sudah terkena fitnah. Hati-hati dengan karakter orang-orang yang enggan beramal dengan alasan fitnah. Dikit-dikit fitnah, dikit-dikit fitnah. Akhirnya tidak beramal. Sudah nyata-nyata Rasulullah menyatakan dalam hadis Bukhari, as-sa'iyu 'alal armalati kal mujahidi fi sabilillah. Orang-orang yang menolong janda-janda miskin seperti para mujahid di jalan Allah. Amal ini banyak yang tidak ambil bagian dengan alasan nanti kalau saya nolong janda takut terfitnah. Ya, ini contoh saja. Justru dengan membiarkan mereka dalam kesusahan, janda-janda miskin, maka kita sudah terfitnah. Hati-hati dengan orang yang sedikit-sedikit alasannya fitnah, sehingga dia berhenti untuk tidak beramal. Mau beramal apa? Nggak usah lah, nanti takut fitnah. Wah, ini teman-teman kita di sana lagi dizolimi, kasihan, butuh pertolongan, ayo berangkat. Lah enggak, nanti saya takut menceburkan diri dalam fitnah di sana. Nanti kalau saya dituduh khawarij gimana? Nanti banyak alasan, dengan intinya adalah dia enggan berjuang, beramal dengan alasan takut terfitnah. Sesungguhnya dengan tidak berangkat, tidak berjuang, dia sudah terkena fitnah. Kalau Jad bin Qais ini berangkat ke Tabuk waktu itu, belum tentu tergoda oleh wanita. Itu hanya akal-akalan saja, hanya alasan. Sehingga dengan ketidakberangkatan dia sudah terfitnah. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sifat munafik yang kaitannya dengan pribadinya. Dan sebagai tambahan Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara karakter munafik, mungkin satu saja, di antara tanda-tanda orang munafik yang ini kaitannya dengan orang-orang lain, dengan orang-orang beriman, di antaranya tercantum di dalam surat Al-Ahzab ayat 19. Kita lihat dulu surat 33. Surat Al-Ahzab surat 33. Saya lanjutkan sedikit ya. Sudah adzan ya. Sedikit lagi ya. Surat 33 Al-Ahzab ayat 19 dan ayat yang ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surat Al-Ahzab ayat 19. Asyihatan 'alaikum fa idza ja'al khawfu ra'aitahum yanzuruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Fa idza dhahabal khawfu salaqukum bi alsinatin hidadin asyihatan 'alal khair. Ulaika lam yu'minu fa ahbatallahu a'malahum wa kana dzalika 'alallahi yasir. Mereka itu kikir terhadapmu. Apabila datang ketakutan atau bahaya, kamu lihat mereka memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka akan mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Sedang mereka kikir untuk berbuat kebaikan. Ya. Jadi karakter orang-orang munafik itu,
Kalau saat genting, saat menakutkan, mereka itu matanya terbolak-balik, ya, saking takutnya, tolah-toleh. Ya. Kalau kondisi genting, tolah-toleh, cari jalan supaya bisa melarikan diri, supaya tidak terlibat. Ya. Tapi kalau situasi sudah aman, dia akan banyak mencaci para pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia sendiri yang mengalami, dia sangat ketakutan, tapi ketika dia berada di luar area yang genting, di area yang aman, dia akan mencibir, mencaci maki para mujahid. Ini adalah ciri karakter orang-orang munafik. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, cibiran mereka itu diantaranya juga tercantum dalam surat At-Taubah ayat 79, bahwa ketika ada orang bersodakoh saja, kalau sodakohnya banyak, orang-orang munafik akan mencibir, sampai ini kiri ya mas. Kalau sodakohnya sedikit, dia mengatakan Allah gak butuh mas, mono. Intinya Bapak Ibu jamaah sekalian, di antara karakter orang-orang munafik yang kaitannya dengan orang lain, kalau tadi dengan dirinya sendiri, dia adalah orang-orang yang mencibir dan menggembosi para pejuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kritiknya tajam tanpa dia terlibat di dalamnya. Ya. Mengkritik para mujahid itu dibolehkan. Dengan catatan pengkritiknya juga ikut berjihad. Dulu Rasulullah SAW dalam peristiwa perang Hunain, ketika pulang dari perang, sebagian kaum muslimin ada yang melewati pohon Zatu Anwar, di mana senjata-senjata orang kafir digantung di sana. Lalu mereka sebagian sahabat yang baru masuk Islam itu meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, buatkan untuk kami Zatu Anwar. Sebagaimana mereka punya Datu Anwar. Maka Rasulullah mengatakan, Allahu Akbar. Apa yang kamu katakan mirip yang dikatakan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan. Ini dikritik oleh Rasulullah SAW, disalahkan, dan mereka adalah para mujahid dalam peristiwa perang Hunain. Boleh, kalau ada kesalahan, diluruskan. Tapi oleh orang-orang yang juga terlibat di dalam perjuangan ini. Artinya kritik internal. Ya. Tapi kalau sekarang kan yang banyak yang berjuang, mereka yang ngeritik di sini. Nggak pernah ikut merasakan bagaimana beratnya perjuangan, tapi kritiknya pedas, tajam. Ya. Bahkan bukan semata-mata kritik yang bersisi negatif, positif, tapi lebih kepada tuduhan-tuduhan. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, hati-hati, kita fokus diri kita sendiri, jangan menceburkan diri, mengambil bagian menjadi orang-orang yang menggembosi semangat kaum muslimin dalam berjuang. Sebagaimana orang-orang munafik, mereka mencibir Rasulullah SAW dan para sahabat, bahkan dalam amal-amal baik yang lainnya. Ketika sodakoh, ada orang sodakoh, kalau banyak dikritik juga, kalau sedikit dikritik juga. Padahal dia sendiri tidak bersodakoh. Banyak menilai amal orang, merendahkan, menuduh, sementara dirinya tidak berbuat. Ini ciri orang munafik yang sangat berbahaya di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita jangan ambil bagian dalam urusan ini. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita belum mampu menjadi pemain, setidaknya menjadi supporter, itu lebih baik. Jangan malah jadi komentator gadungan, artinya komentator yang nggak punya ilmu, nggak pernah terjun jadi pemain, komentarnya banyak. Nah, kalau komentator itu umumnya, para komentator itu biasanya mantan-mantan pemain senior. Dia tahu betul misalkan dalam dunia bola, main bola, para komentator ya diwawancarai, biasanya yang terbaik adalah mereka yang mantan pemain bola, tahu betul. Tapi berapa banyak orang yang jadi memberikan komentar, dia sendiri gak pernah tahu lapangan, gak pernah tahu detailnya, tapi memberikan komentar-komentar yang miring. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, pada hari ini, khususnya dengan perjuangan saudara-saudara kita di Palestina, kalau kita tidak mampu menjadi pemain, setidaknya jadi supporter bagi kaum muslimin dan para mujahid di Palestina. Jangan sampai kita mengambil bagian jadi komentator-komentator yang tanpa dasar, dan bahkan menuduh mereka, saudara-saudara kita, bahkan menggembosi semangat jihad mereka.
Hati-hati, kita introspeksi diri, jangan kita bantu orang-orang yang menggembosi jihad. Jangan pernah kita ini mencibir amalan saudara-saudara kita yang kita belum mampu melakukannya. Karena ciri orang-orang munafik salah satunya adalah mencibir, menghina, merendahkan orang-orang yang beramal, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini baru 4 di antara tanda orang-orang munafik yang kaitannya dengan jihad. Yang pertama yaitu akan mencari keuntungan dalam jihad ini. Bila menguntungkan dia akan bergabung, bila dirasa merugikan dia akan mundur. Yang kedua, tidak punya persiapan, baik persiapan iman maupun persiapan fisik. Yang ketiga, selalu mengedepankan alasan takut terfitnah sehingga dia berhenti untuk tidak berjuang. Dan yang keempat, mencibir, menggembosi dan juga merendahkan amalan-amalan orang-orang mukmin, termasuk amalan yang mulia yaitu jihad fisabilillah. Semoga kita semua dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari karakter dan sifat-sifat kaum munafikin. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan di atas iman, di atas hidayah, di atas sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal hingga akhir saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.